Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut bahwa Partai Demokrat kubu AHY saat ini sangat dipengaruhi oleh oligarki atau dinasti. Kalau begini memang Partai Demokrat menjadi partai keluarga dan tidak ada bedanya dengan partai-partai lainnya yang memang one person show atau sangat dipengaruhi oleh oligarki atau dinasti, ujarnya. Lanjutnya, ia pun membahas sisi yang lain dari Partai Demokrat kubu AHY yang saat ini bermimikri menjadi partai dinasti keluarga SBY. Dia menyampaikan bahwa terjadinya KLB Partai Demokrat karena terdapat kader-kader partai yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan dan keputusan SBY. Karena SBY itu menjadikan Partai Demokrat yang tadinya partai terbuka menjadi partai keluarga di mana jabatan-jabatan kunci itu dipegang semua oleh keluarga SBY, tuturnya. Contohnya, beber Refli. Seperti jabatan Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketiga jabatan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. Kita tahu bahwa itu akan berganti-ganti. Kalau Ketua Majelis Tinggi berhalangan, itu akan digantikan oleh Wakil Ketua Majelis Tinggi yang tidak lain adalah Ketua Umum, ucapnya. Kemudian kalau Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum yang akan menggantikan. Kalau begini memang partai menjadi partai keluarga, sambungnya. Refli menegaskan bahwa hal tersebutlah yang seharusnya menjadi koreksi dari Partai Demokrat. Lalu ia juga mengkritik AHY yang tiba-tiba menjabat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tanpa kaderisasi yang jelas. Bagaimana mungkin AHY tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik tanpa kaderisasi yang jelas, tanpa dia meniti jenjang karirnya, katanya. Walaupun AHY dikenal sebagai sosok yang moncer, kata Refli. Bahkan disebut-sebut juga sebagai calon presiden 2024. Akan tetapi bagaimanapun kaderisasi partai politik harus ditaati. Perlu diketahui, Partai Demokrat pada Kongres 2020 secara aklamasi mengangkat AHY putra SBY sebagai ketua umum untuk 5 tahun ke depan. AHY diketahui baru bergabung dengan Partai Demokrat sekitar 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat. AHY kemudian ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu, SBY adalah ketua umum DPP Demokrat. Pada 2018, di Partai Demokrat, AHY diberikan jabatan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dalam beberapa kepengurusan Partai Demokrat sejak ikut pentas politik, tercatat beberapa nama yang dekat dengan SBY sempat menduduki posisi tinggi di partai tersebut. Seperti pada periode awal kala Subur Budi Santoso menjadi Ketua Umum Demokrat tahun 2001 sampai tahun 2004. Ada nama almarhumah Ani Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Umum. Kemudian, pada DPP Demokrat periode tahun 2010 sampai tahun 2015, saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum di Kongres Bandung. Putra bungsu SBY, yakni Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menjadi Sekretaris Jenderal. Sederet nama lainnya yakni Sartono Hutomo, sepupu SBY, menjadi Wakil Bendahara Umum. Agus Hermanto, adik ipar SBY, sebagai Komisi Pemenangan Pemilu. Agung Budi Santoso, keluarga Hadi Utomo, ipar SBY, menjabat Sekretaris Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Serta Hartanto Edi Wibowo, sepupu SBY,
menjadi Ketua Departemen BUMN. Pada kepengurusan DPP Demokrat tahun 2015 sampai tahun 2020, pemilik suara sah di partai itu tetap meminta SBY menjadi ketua umum. Melanjutkan kepengurusan pasca KLB di Bali pada Maret tahun 2013. Beberapa nama keluarga seperti Hadi Utomo, anggota Majelis Tinggi, Agus Hemanto, Wakil Ketua Dewan Pembina, Agung Budi Santoso, Wakil Bendahara Umum, Edi Baskoro, Ketua Bapilu, Pramono Edi Wibowo, adik ipar, Ketua Badan Pembinaan Organisasi. Pada Kongres Demokrat di Jakarta pada 2020, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon tunggal. Ia akhirnya terpilih secara aklamasi, lalu menggantikan bapaknya SBY untuk memimpin partai hingga 5 tahun ke depan. Beberapa nama keluarga selain AHY, yakni Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Ketua Umum, dan Sartono Hutomo, sepupu SBY, Ketua Departemen Perekonomian Nasional. Hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar oleh pendiri, mantan kader hingga kader aktif, di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat tanggal 5 Maret resmi mengukuhkan Muldoko sebagai Ketua Umum periode tahun 2021 sampai tahun 2026.